Kali ini kita akan coba ngobrol yang lebih seru, lebih dalam, dan mungkin obrolan-obrolan ini agak agak tepi jurang gitu, teman-teman semuanya. Kita akan ngomongin soal apa tuh namanya, Tuhan ini kan sudah segala-galanya ya Bapak Jen, ya. Sudah maha segala-galanya lah, nggak? Sudah maha kuasa segala macem gitu. Nggak butuh disembah juga sebenarnya gitu. Tetapi kok kita para teman-teman yang menganut agama itu kok berlomba-lomba bikin rumah Tuhan itu habis 10 miliar, 100 miliar gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya, mohon maaf, paradoks gitu bagi orang yang nalar kritisnya itu muncul gitu. Nah, sebagai orang tua Pak Kojin, mohon saya diberi penjelasan yang utuh gitu. Jadi begini Mas Hendra ya, bahwa kehidupan itu tentunya mula-mula dibentuk dalam komunitas tertutup. Jadi komunitas tertutup itu artinya sekelompok manusia yang hidup di suatu tempat dan terasing dari komunitas yang lain. Jadi misalnya orang tinggal di pedalaman Sumatera misalnya ya, atau di pedalaman Sulawesi atau di pedalaman Papua. Nah, dalam komunitas yang tertutup, kita tentunya tidak mengenal apa yang disebut seperti Tuhan atau tokoh-tokoh agama, itu tidak mengenal. Yang dikenal adalah ketua suku, kepala suku ya. Jadi kepala suku menentukan aturan main untuk kehidupan bersama dan dipatuhi oleh anak buahnya. Jadi di dalam masyarakat tertutup dapat dikatakan tidak ada uang ya. Yang ada itu menjadi barter. Karena yang penting siapa butuh apa dan siapa bisa menukar dengan barang yang dimilikinya. Nah, tetapi manusia itu berkembang ya, ada yang tetap berada di dalam komunitas yang tertutup itu, ada yang karena merasa sudah pikirannya berkembang, merasa tidak enak kalau ada di komunitas tertutup, makanya dia mencari jalan keluar. Nah, biasanya ketika keluar juga tidak sendirian. Kalau sendirian ya akan mati. Biasanya juga ada sekelompok ya. Jadi sama juga seperti lebah, kan ada kelompok lebah yang meninggalkan sarang lamanya, dia pergi. Nah, ketika manusia itu keluar dari komunitasnya, dia lebih banyak berpikir daripada di komunitas asalnya. Karena dia akan menjumpai hal-hal yang selamanya itu sebelumnya itu belum dikenali. Sehingga dia berusaha. Nah, ketika komunitas itu terbentur pada sesuatu, ya, dia mulai ada konsep Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu lahir ketika manusia ya dalam ketika bertemu dengan sesuatu tetapi dia tidak bisa mengatasi. Jadi akhirnya oh ini ada yang jaga, ada yang menguasai ya. Dan itu di seluruh dunia bisa terjadi demikian. Makanya agama-agama lokal itu pada mulanya ya semacam apa itu yang disebut Tuhan itu juga ada yang cuma sedikit, ada yang banyak sekali. Tergantung sejauh mana mereka itu menemukan kesulitan-kesulitannya. Ya. Misalnya saya tanya kepada orang Jepang yang dianggap Tuhan ya, kira-kira ada 5.000 Tuhan. 5.000 Tuhan. 5.000 Tuhan. Di ya, Jepang? Di Jepang. Karena mereka itu punya anggapan tentunya ya, setiap hal itu ada Tuhannya. Jadi air ada Tuhannya, tumbuhan ada Tuhannya, serangga ada Tuhannya. Nah, Tuhan ini dianggap sebagai kekuatan yang artinya kecerdasan yang ada di alam. Jadi pemilik kecerdasan di alam. Makanya sesama Tuhan bisa bekerja sama. Ini kalau konsep Jepang. Jadi Tuhan air bisa bekerja sama dengan Tuhannya api, bisa dengan Tuhannya angin, serangga ini itu. Nah, jadi mereka membuat peran. Ya, ini makanannya harus dari apa, ini makanannya dari siapa. Jadi nggak akan makan sembarangan. Ya.
Tapi dalam budaya yang ekstrim seperti di padang pasir, ya kan, kebutuhan satu Tuhan yang sangat berkuasa itu lebih, istilahnya itu lebih kuat, ya, untuk di alam yang ekstrim itu, ya. Maka kalau kita membaca buku tulisannya Karl May, ya, tentang apa itu ziarah, tentang pergi ke Mekah, ya, dia mengatakan ketika saya pergi ke Mekah bersama dengan orang-orang dari Tunisia yang naik unta bersama-sama, di suatu daerah katanya terjadi perang suku. Maka kami tamu itu harus istilahnya itu beristirahat di salah satu suku itu. Karena kalau tamu itu tidak diapa-apakan, yang penting nggak dalam apa itu peperangannya. Dia mengatakan, kok lama nggak selesai-selesai perangnya itu. Lalu orang itu, suku Baduy itu mengatakan, yang ditempati oleh rombongannya si Karl May itu. Ini artinya Tuhan sedang memberi kekuatan keduanya. Jadi artinya yang satu dengan yang lain itu sedang memberi kekuatan keduanya. Jadi karena itu lama. Kalau Tuhan sudah nanti berpihak kepada salah satu yang dianggap benar, yaitu yang menang. Berarti yang menang itu artinya yang menemukan jalan benarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua itu ya orang menyusun. Ya, menyusun konsep ketuhanannya. Termasuk ide membangun rumah megah-megahan gitu ya. Terus kalau ada Tuhan kan orang butuh ini, atasan itu butuh ke bawah itu butuh kepatuhan. Betul. Ya, membutuhkan kepatuhan. Nah, kepatuhan itu harus ada simbol-simbol. Ya, makanya ada dalil terkenal yang salah satu golongan menggunakan itu apa, la islama illa bil jamaah. Iya, tidak ada Islam kecuali ada jamaah atau hidup berjamaah. La jamaah illa bi amir. Ya. Tidak ada jamaah itu kecuali ada amirnya. Wala amiro ila bil bai'ah. Bai'at. Jadi tidak ada amir itu kalau tidak ada bai'ah atau ikatan atau perjanjian, ya. Nah, tapi tidak ada bai'ah itu, ya, la bai'ata ila bi taat. Kecuali ada ketaatan. Harus taat. Ketaatan itu harus diwujudkan dengan simbol-simbol. Nah, itu nggak mungkin kan orang taat apa, kan nggak bisa. Nah, di antaranya adalah simbol rumah Tuhan. Di antaranya. Di antaranya. Ya. Tapi kalau sekarang itu ya, kan rame ya Pak ya, marak isu konspirasi dan lain-lain gitu ya. Setelah mendengar kajian-kajian Pak Kojim dan teman-teman guru-guru spiritual universal yang lain, waduh kayaknya memang sangat besar kemungkinan konspirasi itu juga terjadi di agama gitu ya Pak ya. Iya, jadi gini, kata-kata konspirasi itu kan dari kata kon, ya kan, dan spirasi, artinya ada pemikiran yang bekerja bersama. Ya. Jadi siapa yang bisa berkonspirasi awal? Ya tentunya kalangan yang sudah membentuk jamaah. Ya, supaya tidak terpecah misalnya, ya kan, ya kita atur aja demikian. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu bisa diperluas menjadi tingkat dunia tentunya, ya, karena ada orang-orang yang istilahnya kalau sekarang itu secara hitungan aset paling kaya, jadi dia bisa kan ketemu bareng. Ya. Ini kita punya aset atau punya kekayaan ini kalau sampai properti kita itu rusak karena negara ini, wah kita rugi. Maka kita harus bersatu mengatur. Ya diantaranya misalnya mereka atur ya demi ya kan supaya yang namanya itu ekonomi itu tidak mandek. Kan gini Mas, ekonomi ini kan bisa menjadi bubble ekonomi kalau tidak ada hal-hal yang baru. Ya, mengapa bubble ekonomi? Karena pada mulanya ekonomi itu berkaitan dengan produksi pada mulanya. Tapi dalam perkembangannya ekonomi tidak berkaitan dengan produksi.
tapi dengan nilai-nilai saham yang diciptakan. Ya ini kan nggak ada hubungannya dengan produksi. Ya, jadi akhirnya nilai uang itu berkembang banyak, tapi sebenarnya produksinya kurang. Nah ini kalau produksi kurang ini ya tidak diatur dengan cara lain, ya, ini akan meruntuhkan semuanya. Ya, tapi meruntuhkan secara itu kan rugi semuanya. Jadi harus diatur. Ya biar yang runtuh itu ya negara-negara yang tidak maju saja, yang sudah mulai bangkit, ambruk lagi. Maka diciptakanlah misalnya adanya COVID, ya. Walaupun sebenarnya orang belum tahu COVID itu bisa mematikan atau tidak, ya kan. Tapi kan ketika mempengaruhi psikologi manusia, ketika psikologi manusia itu menganggap itu sebagai sesuatu yang membahayakan dirinya, terus dia lemah, sakit. Jadi faktanya itu seperti itu. Ya. Sebaliknya kalau kita enggak, saya sudah jaga kesehatan kok. Selama zaman COVID saya kemana-mana tanpa harus melakukan vaksinasi, ya tidak ada masalah. Jadi di situ. Jadi konspirasi itu akan terbit ya sepanjang zaman selama ada kebutuhan untuk bisa menutup sesuatu kekuatan. Nah, ini kan ditutup kan, jangan kayak ini negara ini ikut maju. Kalau setiap negara itu maju, Mas, negara yang enak-enak sekarang kaya itu turun juga. Ini kan perimbangan di kehidupan dunia. Ya. Jadi misalnya ya kayak kita itu Korea kan maju, Thailand maju, semuanya bisa buat mobil. Pasti yang kita ini lebih murah. Terus tinggal mutunya, mutu cepat bisa dibuat lebih baik. Akhirnya negara yang maju itu sendiri tidak bisa menjual barangnya. Jadi negara itu maju apa enggak sebenarnya sangat erat kaitannya dengan bagaimana masyarakatnya memahami Tuhan atau agama itu tadi. Betul. Ya. Dan seperti waktu-waktu sebelumnya, agama merupakan salah satu faktor psikis ya yang sangat kuat. Ya, artinya apa? Kalau itu dikaitkan dengan agama, ya, emosi, kemarahan dan sebagainya itu bisa hadir, gitu loh ya. Jadi seperti emosi orang untuk naik haji, dengan naik haji Forada, biaya 1 miliar, orang mau. Ya, seperti itu. Itu kan kalau kita, kalau misalnya kita memang benar-benar mau berpikir lebih waras dan lebih kritis gitu ya. Kan terjadi ya Pak ya, teman-teman kita yang di berbagai macam ormas kan banyak yang dimanfaatkan oleh amir-amirnya, oleh ketua atau jamaahnya, oleh mursyidnya dan lain-lain. Itu kan sebenarnya agama itu ya bisa dibilang terjadi penipuan yang sangat halus tapi disakralkan. Iya, kasarannya itu gini kasarannya ya. Ada orang memperoleh harta benda dengan cara ya itu tadi emosi keagamaannya yang dipasang, berarti orang ketakutan. Jadi istilahnya itu management of fear, ya. Jadi memanajemeni ketakutan. Berarti mereka itu untuk melancarkan aksi-aksi itu masang chip ketakutan di kepalanya jamaah-jamaah itu tadi. Iya, dan manusia pada dasarnya itu di mana-mana itu ingin selamat. Ya. Ketika manusianya itu banyak menggunakan pemikirannya, menggunakan rasionya, tidak gampang ditekan melalui sistem ketakutan-ketakutan. Tetapi ketika manusianya itu tidak banyak berpikir, ketakutan itu bisa menjadi hantu tersendiri. Artinya ketika kemudian seseorang ingin mencabut chip yang udah dipasang sama mursyid, sama kiai, sama siapapun ya, tokoh agama tertentu yang ingin memanfaatkan mereka, hal pertama yang harus dilakukan apa dulu dong? Karena kan nggak semuanya orang terus muncul nalar kritisnya untuk berpikir gitu kan. Justru malah ini kayaknya yang paling bener deh, yang paling cepat masukkan aku ke surga deh. Nah itu gimana biar mereka bisa bebas, bisa merdeka itu? Iya bisa. Jadi masih ingat kan zaman Orba ya, masih ingat ya. Di zaman Orba, ekonomi itu kan mulai ditata. Ini ada hubungan, ketika ekonomi itu naik,
karena emosi keagamaan itu menurun. Oke. Ya. Tapi Oke. ketika Oh, ekonomi iya, mulai iya, iya. agak bergelombang, emosi keagamaan itu naik. Ya. Nah, sejak reformasi sampai sekarang itu kan ekonomi nggak pernah kelihatan naik terus begitu. Enggak, artinya Pak Kojem juga membenarkan bahwa makin miskin seseorang makin mudah dibohongi gitu Loh iya maksudnya? memang, Oh, oke. memang semakin miskin, semakin kurang Mudah terdidik, dikontrol, ya, itu gampang dibohongi. Ya, jadi di situ. Atau orang yang punya kemauan kuat, ya, tetapi dia sendiri tidak memiliki pengetahuan. Jadi kemauannya kuat tapi tidak memiliki pengetahuan. Ya. Jadi kemauan untuk menjadi penguasa kuat, tapi tidak memiliki pengetahuan. Jadi kalau misalnya, dunia ini negaramu diserang COVID, ya akan nurut. Ya, yang jadi menteri, yang jadi anu itu akan nurut Iya. semuanya. Jadi di situ. Bahkan rumah Tuhan pun ditutup waktu Ditutup. COVID gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Karena yang jaga rumah nggak bisa ngelindungin Betul. warga. Ya. Nah, betul kan, tarawih menjadi tidak ada misalnya bagi yang Islam. Ya. Yang mingguan juga begitu, agak longgar. Jadi seperti itu. Dan itu akan bekerja terus, ya, kecuali ada perubahan di dunia. Ya, ini kan butuh perubahan kan. Yang mana perubahan ini bisa membongkar, ya, hal-hal yang sebenarnya pesidu atau kepalsuan-kepalsuan yang sekarang ini sedang bekerja. Jadi Pak, itu. tapi kalau dari kasus COVID itu tadi ya, Iya. Pak ya, jelas-jelas rumah Tuhan Betul, ya. ditutup Jadi gitu ya. kita juga bisa ngambil contoh lain, Mas. Kenapa kita tidak merdeka-merdeka misalnya sejak tahun 1600 anu? Karena tidak muncul orang yang berani mengatakan ini keliru. Ya. Nah, ketika orang mulai sadar satu dua, misalnya ada Bung Karno, ada Bung Hatta, lalu ada momen kan, yaitu Jepang di bom atom. Ya. Nah, itu bisa berubah. Ya. Kayak sekarang ini ya, kita kan nggak lepas dari Amerika Serikat sekarang ini, ya kan? Karena kuatnya negara Amerika itu. Saya baru mendengar seorang Amerika yang mengatakan tahun 24 itu dia meramal 6 hal, tapi 3 sudah terjadi. Jadi tahun 24 itu dia mengatakan Trump akan menang. Ya. Kalau menang, Trump akan melakukan serangan ke Iran. Tapi Trump akan mengalami lose, jadi akan mengalami kekalahan. Dan 3 ini katanya sudah berjalan, tinggal 3. Tinggal 3, tahun 28, Trump akan mengajukan putranya, Donald Trump, sebagai calon presiden dari Republik. Dan menurut dia katanya itu juga akan menang. Akan menang. Ya. Nah, begitu Donald Trump itu sudah jadi presiden, itu kan batasannya kan 4 tahun. Iya. Nanti Trumpnya diangkat jadi wakil presiden. Nah, itu kita tunggu katanya. Iya. Jadi kita ini yang ngikuti dunia juga itu menentukan ekonomi kita juga. Iya, betul, gitu betul, loh, betul, ya. betul. Jadi kepercayaan terhadap agama dan sebagainya itu nggak bisa lepas dari ini semuanya. Ya, misalnya pada tahun 91, George Bush ya, itu mengatakan bahwa ini George Bush yang senior, bukan Bush yang junior ya, yang Bush yang George Bush atau Walker Bush itu Walker Bush ya, yang senior itu ya. Perang 91 Teluk itu ya. Itu kan dia bilang cross war, perang salib. Nah, jadi seperti itu, tanpa disadari kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua ya harus kita bisa lihat. Ternyata Amerika melakukan peperangan di Timur Tengah itu adalah kelanjutan dari cross war. Nah, jadi seperti itu. Pak Kojem, kalau ketemu Pak Kojem itu nampaknya memang paling asik tuh tanya hal-hal yang selama ini tuh menjadi doktrin, jadi dogma, jadi penyakit yang diajari sama guru-guru ngaji kita waktu dulu gitu ya. Kalau memang di Al-Quran itu ada perintah sholat harus jam segini gitu Pak Kojem.
Kita tahu kalau di Norwegia yang ada penampakan aurora kayak gitu. Ya kalau kasusnya kayak gitu gimana nih Pak? Iya, Yang itulah nulis nanti itu? ya. Jadi kan gini, kalau Al-Quran perintahnya itu kan hanya sholat, tapi waktu itu penafsiran. Jadi waktu sholat berapa kali Nggak ada di Quran. nggak ada di Quran, itu penafsiran. Siapa yang nafsirkan Pak? Ya ulama, Ulama. para ulama yang menafsirkan. Ulama Arab. Ya tentunya ulama-ulama dulu kan dari Arab, jadi ya ditafsirkan mereka. Makanya ada yang menafsirkan 5 kali, dan itu diikuti oleh sejak zamannya Khalifah Bani Umayyah. Ya. Karena apa? Karena Bani Umayyah ini gencar melakukan perang sehingga yang di dalam itu harus under control. Nah, sholat yang rutin subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu merupakan kontrol sosial. Makanya ada hadis, barang siapa tidak melakukan sholat sebanyak 3 kali, maksudnya 3 kali hari, berarti halal darahnya. Ya, jadi itu melakukan kontrol. Sedangkan yang lawannya, misalnya Syiah, ya itu hanya 3 kali. Kenapa? Loh, lah kalau anu terus nggak bisa melakukan perlawanan. Nah, jadi di situ. Tapi kalau misalnya tidak melakukan sholat sama sekali, berarti dianggap bukan Muslim. Ini kan pertarungan pemikiran. Dan itu Ghazul Fikri ya. Dan itu ulamanya kejadiannya di Arab loh. Iya. Jadi itu nggak kontekstual gitu loh maksudnya. Betul. Nah, kemudian juga ada yang misalnya kalangan batiniyah, ya kan? Ya, seumur hidup itu cuma 1 kali saja sebagai identitas. Jadi sholat itu sebagai identitas agama. Jadi kalau sudah itu dilakukan, tinggal manifestasi dari sholat itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi situ. Tapi mengapa misalnya 5 waktu tetap jalan sampai hari ini, 3 waktu tetap jalan sampai hari ini, yang 1 kali waktu juga tetap jalan, tergantung negaranya ada di mana. Iya. Ya kan? Nah, ini kan karena masing-masing masih ada orang yang memanfaatkan untuk istilahnya kehidupannya. Ya, misalnya dengan cara ini, makanya ada pihak yang bisa memperoleh keuntungan. Nah, jadi di situ. Jadi ini bisa memperoleh keuntungan, dengan cara ini bisa memperoleh keuntungan. Nah, selama ada orang yang bisa memperoleh keuntungan dari konsep-konsep yang ada, ya jalan terus. Berarti ulama Arab yang nafsirkan tentang waktu sholat itu kurang piknik ya Pak? Nah, sudah pasti. Kan begini Mas, dunia ini kan secara lintang kan garis imajiner. Ya. Jadi sampai dengan 60 derajat lintang utara, ya itu yang 60 sampai dengan 90 itu akan mengalami fase, ya, kalau pas musim panas maka mataharinya akan terus-menerus dapat dilihat selama 79 hari. Jadi kalau ya pas musim panas, ya. Nah itu 79 hari. Ya. Jadi Juni ini kan musim panas kan, sampai Juli ini itu kalau di Norwegia bisa 79 hari. Nah di sana justru dalam kondisi begini bisa melihat nggak bisa melihat aurora. Iya. Tapi nanti kalau musim dingin itu ada 70 hari tidak pernah ada matahari terlihat. Nah pada saat itu di Norwegia Utara, di Swedia yang bagian utara atau di Islandia bisa melihat aurora. Iya. Nah seperti waktu yang lalu saya sampaikan bahwa sebelum sesuatu itu tampak ada, sebenarnya ada yang belum tampak. Agama mengatakan itu gaib. Jadi ada tapi belum tampak. Agama mengatakan gaib. Seperti frekuensi radio. Betul. Ya kan? Wah itu gaib. Tapi begitu orang sudah menemukan, ya, fenomenanya artinya, loh, kok bisa dideteksi lewat ini. Nggak gaib lagi, kan gitu kan. Nah, fenomena-fenomena itu ada yang bersifat memang umum di dunia. Tapi kalau matahari terbitnya selama 79 hari atau matahari gelapnya selama 79 hari bagian bumi itu, nah itu kan fenomena khusus. Yang tinggal di sana saja yang bisa mengalami.
Nah, agama seperti Islam itu adanya di latar daerah utara dan selatan Katulistiwa. Jadi tidak pernah melihat alam yang gelap selama 70 hari atau yang terang benderang ada mataharinya terus selama 79 hari. Nah, jadi di situ. Dan ini juga akan mematahkan yang namanya bumi datar. Ya. Sebab kalau bumi itu datar, nggak bisa ada 70 hari gelap terus atau 79 hari betul. iya terang terus. Kenapa? Yang namanya datar ya dimanapun ya akan kelihatan. Tapi ini kan lengkung, ya lengkung yang begitu jauh sehingga tertutupi. Ya, kalau matahari ada di selatan, jelas di sana malam hari akan selama 70 hari tidak pernah melihat cahaya sama sekali. Tapi begitu sudah mulai masuk Maret, ya kan. Nah, matahari akan terlihat terus. Ya. Semakin lama, semakin 24 jam kali 79 tampak terus. Ya, jadi seperti itu. Pak, kalau kita melihat kelakuan oknum-oknum tetua di agama apapun gitu ya Pak ya, agama apapun gitu kan, nampaknya makin kesini makin terang ya bahwa ternyata pencucian uang besar-besaran itu juga terjadi melalui praktek-praktek beragama lewat lembaga, lewat pesantren dan lain sebagainya gitu. Itu terjadi di mana-mana gitu. Nah, padahal ini yang selalu mengabarkan tentang orang tuh harus suci, harus kembali ke fitrah dan lain sebagainya gitu. Tapi praktiknya kayak gitu. Nah, kapan ini Pak kebenaran agama yang benar-benar agama Budi gitu ya? Ini nih kalau berdasarkan jangka waktu, kalau orang Jawa gitu Pak, kira-kira kita sekarang sedang memasuki fase apa dan akan seperti apa ke depan Pak? Jadi begini ya, jadi agama ketika belum berkaitan dengan kehidupan komersial, ya, itu belum ada pencucian uang. Ya, jadi masih ada rasa takut kalau melawan ya dibunuh karena dianggap itu melanggar aturan. Jadi pembunuhan itu dianggap itu siksaan dari Tuhan, ya kan? Jadi seperti itu. Tetapi ketika agama diterima oleh orang yang bisa menghitung uang dan ternyata uang ada kepentingannya dengan kehidupan beragama, nah di sini mulai ya para tokoh atau para orang yang punya kuasa di dalam kehidupan beragama, agama apapun, ya, nah itu bisa istilahnya menarik uang sebanyak-banyaknya dari kehidupan sosial anak buahnya atau kaumnya, ya, atau jamaahnya untuk kepentingan segelintir yang ada di atas itu. Ya. Tentu mereka juga bisa menggunakan untuk kebersamaan, sebab kalau hanya dipakai dicuci saja nanti timbul ketidakpercayaan dari bawah. Oke. Tapi bahwa dia menikmati iya, tapi dia juga ngitung, ya, jangan sampai ini nanti timbul persoalan terus ini. Makanya kayak di satu organisasi naik haji itu pasti disediakan bagi yang taat berorganisasi, misalnya seperti itu. Ya, orang miskin nggak usah khawatir karena dari agamanya itu kan semua orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun orang miskin sekalipun harus ada zakat fitrah. Nah, maka dibuatlah bahwa orang ini harus diberi oleh jamaah, terus dari pemberian jamaah itu dipakai untuk zakat fitrah. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini semua diatur. Nah, begitu uang dan agama itu sudah tidak ada batas, maksudnya sudah lewat sini lewat sana itu sudah tidak ada batas, ya kan, maka dapat dikatakan uang jalannya. Ya. Jadi sudah kedudukannya sebagai Tuhan, sudah. Ya, dia disembah-sembah, ya, dia harus dipenuhi. Ya. Jadi pencucian uang itu hanya sarana supaya untuk mengelabui dari pihak lain. Ya. Jadi makanya dibuatlah
istilah haji furoda misalnya Iya. sampai 1 miliar. Mm-mm. Siapa sih yang orang biasa terus mau 1 miliar Iya ngeluarin sih. untuk itu? Itu Nah, tuh jadi bagiku seperti itu. perbudakan modern based on agama sih. Tapi meskipun tidak ngomong soal agama aja ya, spiritualitas juga banyak Pak. Perbudakan-perbudakan modern based on spiritualitas Sama, itu ya. Mas. Kita ditunjukin, wah saya bisa ngantarkan kamu menemukan Tuhan. Wujudnya cahaya segala macam. Kayak itu praktik-praktik kayak gitu di mana-mana loh. Iya. Nah sekarang gimana Pak Kojim memberikan saran gitu ya, bahan kontemplasi gitu. Oh iya, jangan-jangan aku ini dimanfaatkan sama mursyidku ya, sama guru spiritualku ya. Itu tuh gimana? Iya, Jadi bahan jadi gini. perenungan tuh Pak. Kalau di dalam buku atau kitab-kitab Jawa kuno, ya karena manusia ini terdiri dari 3 fase, ya, fase lahiriah atau fase materi, terus fase batin, yang berarti jiwa, nafsu dan sebagainya, terus fase luhur, ya fase luhur itu spiritual. Semua ini ada godaan, semua ini. Ya. Ketika manusia dalam fase materi, ya godaan pemanfaatan itu ya yang bisa dijangkau secara body, secara materi, dan itu tidak lebih berbahaya. Jadi artinya semakin tinggi sebenarnya semakin bahaya gitu loh ya. Jadi begitu orang sudah memasuki fase soul, fase batin ya, nah ini sudah lebih berbahaya dari sini karena bisa memanipulasi sesuatu. Kalau di materi kan nggak bisa gini ya gini, nggak bikin nggak bisa intinya. Tapi begitu sudah sampai sini itu bisa memanipulasi. Kalau misalnya saya sebagai guru spiritual, terus kemudian saya melabeli level kesadarannya Mas ini, soulmu nilainya segini, itu udah termasuk manipulasi nggak? Enggak, ketika kita tidak ada pamrih, misalnya hanya memberitahu, ya, saya juga pernah ditanya oleh seorang yang saya ajari. Oke. Pak, saya terus terang memberi honor kepada Bapak. Kalau Bapak menerima itu sebagai apa? Saya tidak bilang ini dari karena ngajar spiritual Anda. Iya. Saya menjadi guru, Anda ajar saya, menghonor saya sebagai guru. Jadi ini hanya pekerjaan saja. Tetapi spiritualnya yang kita jalani dengan benar itulah milikmu. Ya. Jadi kamu bisa lebih tinggi dari saya. Nah, kalau betul-betul kamu menjalankan spiritualnya itu dengan benar. Oke. Jadi seorang guru spiritual nggak boleh mengatakan bahwa saya selalu lebih tinggi dari yang belajar. Nggak boleh merasa yang paling tercerahkan Ya, nggak gitu boleh. kira-kira ya Pak. Dan kalau kita jujur ya menonton film Cina itu guru-guru silat itu kan mengajarkan. Betul. Kamu harus bisa menjadi orang yang sangat tinggi ya silatmu daripada gurumu. Sebab kalau tidak lebih dari gurumu, kamu akan dikalahkan orang. Sebab gurumu ini sudah kalah, makanya menepi ngambil kamu untuk saya latih. Jadi kamu harus lebih pintar dari saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang harus disadari. Nah, bahayanya lagi kalau sudah tingkat spiritual, ini sudah memanipulasi. Misalkan, kalau tidak begini kamu nggak bisa masuk surga. Jadi hubungannya itu sudah ke sana. Ya, kamu nggak bisa ketemu Tuhan, ya. Nah, ini lebih anu lagi. Ya, orang bisa memanipulasi di tingkat ini dengan istilahnya itu tadi berupa imbalan. Jadi ini bukan honor lagi, berupa imbalan, ya. Iya. Kalau honor itu kan pekerjaan, Iya, jadi dia bekerja ini dihonor ini, ya di situ. Saya punya anak TK Pak, kalau disuruh pakai jilbab sekolah gitu, dia tanya, kenapa harus pakai jilbab? Disuruh Tuhan, apa kaitannya jilbab sama Tuhan gitu? Saya nggak bisa jawab. Gimana nih orang beragama, khususnya yang muslim, yang muslimah gitu ya, diwajibkan pakai jilbab? Iya, Kaitannya ya jilbab harus sama dikembalikan Tuhan apa? seperti saya sampaikan ya. Agama Islam ini kan datang dari Arab. Dan di Arab itu dulu juga perintah jilbab itu setelah di Madinah. Bukan ketika di Mekah. Ini artinya ada proses sosial. Ya. Jadi ketika di Madinah, masih banyak orang yang berperilaku seperti di Mekah. Jadi historisnya itu ada orang tidak berjilbab dicolek. Iya. Oh. Ya kan? Sehingga si
perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, ya kan? Aku dicolek, ya. Orang itu dipanggil, kenapa kamu colek? Ya, saya pikir kan dia orang biasa, ya, orang yang bisa dicolek, bisa dia gitu kan. Nah, maka pada surat Al-Ahzab ayat 59 itu harus dijilbabi. Jadi itu sebagai identitas. Makanya di situ dikatakan supaya kamu dikenal dan tidak diganggu. Nah, kata-kata tidak diganggu ini itu penentunya gitu loh. Nah, sedangkan di sini berjilbab pun diganggu kan gitu kan. Jadi itu kan karena di sini tidak ada konteksnya. Lah di sana ada konteksnya. Nggak sesuai konteks dong berarti Pak ya? Iya memang sesuai. Nggak sesuai konteks di sini. saja. Enggak, maksudnya kan nggak sesuai sama yang di Betul, sini. misalnya di negara-negara yang ya tidak ada pemerkosaan. Karena memang konteksnya itu nggak seperti itu ya. Jadi misalkan ya nggak usah jauh-jauh, misalkan di negara apa itu di daerah saja yang masih tertutup, ya nggak ada itu pemerkosaan itu. Yang masih tertutup loh ya. Iya. Ya, karena nggak ada kepentingan untuk ini nanti ribut kan yang ditata ini kalau masih tertutup itu. Ya. Nah, tapi di daerah yang sudah maju, yang sudah deklar juga nggak ada yang berani memperkosa. Misalnya yang hidup di New City. New City itu 100 km selatan kota Paris. Ya, masuk kota itu berarti harus menanggalkan seluruh pakaian. Masuk kota itu. Jadi ada penitipannya di luar untuk masuk kota itu. Ya. Jadi kalau nggak ingin kota itu ya nggak bisa kalau nggak meninggalkan. Tapi kan akhirnya semuanya menyesuaikan. Jadi di situ ya yang jualan di restoran, yang apa semuanya telanjang. Ya termasuk orang yang apa ini berjalan. Nah, di situ ini bisa kita lihat ya secara apa ini YouTube tapi menggunakan identitas kita. Nah, orang kan kadang-kadang nggak berani, ya, menggunakan identitas kita, terus dimasukkan di situ lewat Google-nya, baru bisa dibuka. Apa tadi Ludicete? Apa namanya? Kota? Nudicete. Nudicete. Iya, Nudicete. Nudicete. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kita bisa nama menggunakan Yahoo, ya kan? Nama bisa di itu, tapi apa ini nomor KTP ya dimasukkan. Tapi nama mereka memang minta nggak usah harus nama Iya. Ya karena nomor KTP itu bukti nanti anunya kan. Ya. Oh orang ini betul-betul menonton. Jadi gitu. Nudicity. Ya. Jadi itu bisa kita ya, nonton itu. Ya. Jadi disinilah kita, ada ya ternyata kota semacam gini. Nah, jadi itu betul. Nggak boleh berpakaian. Nggak boleh berpakaian. Ya, kita bisa melihat lalu lalang itu orang beli minuman, orang beli semuanya, yang jualan, yang beli. Sama sekali nggak ada pakaian. Sama sekali. Seperti itu. Tapi tidak ada perkosaan. Oh, nggak ada perkosaan. Juga tidak karena ada orang udah adaptasi, Pak. Ya. Juga tidak ada orang melakukan hubungan seksual di jalan. Ya, dia juga menyediakan hotel untuk tidur. Jadi kalau yang di jalan itu ya seperti hewan lagi berjalan kita aja nggak ada ini kan gitu kan. Ya, nah itu bagaimanapun itu ada di Perancis dan Perancis itu negara maju. Iya. Jadi pasti suatu saat akan mempengaruhi loh itu negara itu bisa. Nah, akhirnya kan berkembang dan bisa saja manusia itu kembali ya berpikiran. Oh bebas itu ternyata enak. Ini teman-teman udah siap-siap searching semua Pak. Ya, jadi seperti itu gitu loh ya. Pola wali ing jaman. Pola wali ing jaman. Jadi seperti itu. Terakhir Pak Kojem ya, kita kalau ngomong misalnya umat Islam rata-rata percaya bahwa eksistensi Adam dan Hawa itu emang benar-benar real sebagai manusia pertama katanya ya. Tapi kalau emang itu benar-benar nyata, kenapa Islam juga mengharamkan pernikahan sedarah? Ya, yang pertama harus gini kan, eksistensi Adam dan Hawa itu kan kepercayaan itu dulu. Oke, kepercayaan. Kepercayaan dan itu hanya ada di dalam agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Di luar itu ya tidak ada. Oke. Ya, tidak ada. Nah, kalau masalah kenapa sedarah kok tidak boleh ya, Al-Qur'an
itu ada kecuali zaman dahulu. Jadi artinya itu Al-Quran sendiri itu memberikan suatu proses pemikiran. Jadi misalkan ya, seorang orang tua tidak boleh mengawini anaknya kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, jadi di situ istilahnya pengharaman dan sebagainya itu karena tuntutan sosial tidak memungkinkan lagi ya, secara hubungan seksual masih incest, masih dalam hubungan saudara. Tapi kita juga harus tahu Fir'aun itu berdiri kurang lebih 3.300 tahun. Maksudnya bukan berdirinya itu mulai tahun 3.300 sebelum Masehi, bukan. Lamanya berdiri itu 3.300 tahun. Baru runtuh ketika zamannya Ratu Cleopatra VII. Yaitu tahun 130 sebelum Masehi. Itu semua incest. Jadi tidak ada yang jadi Fir'aun itu yang kawin dengan luar. Jadi selalu dengan anaknya sendiri, dengan saudaranya, dengan bibinya, pokoknya untuk melanjutkan siapa nanti yang bisa menjadi raja berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada disilang ini kan bibimu, ini enggak. Pokoknya siapa ini punya anak dan akhirnya siapa yang bisa menjadi penggantinya. Yang kuat. Nah, jadi di situ. Padahal kita diajari kemungkinan incest itu kan lemah ya, tapi kan dia bilang selalu diambilkan yang kuat. Misalnya anak turun dari bibinya sama anak turun dari istrinya sendiri kok lebih kuat yang dari bibinya. Ya nanti yang dari bibinya itu yang jadi Fir'aun berikutnya. Dan tidak apa itu dalam waktu pendek loh ya, 3.300 tahun. Dapat dibayangkan gitu. Ya, sekarang saja kerajaan yang paling lama itu ya Kerajaan Jepang yang berdiri tahun 660 sebelum Masehi. Ya, itu ada sampai hari ini. Tapi kerajaan-kerajaan yang lain kan sudah nggak ada yang berdiri setua itu. Ya. Nah, ini 3.300 tahun. 3.300. Iya. Dengan hanya sistem incest. Dengan masih bau keluarga semuanya. Bisa bapak ke anak, bisa ibu ke anak. Ya. Pokoknya nanti anaknya yang paling hebat dia yang dijadikan. Jadi secara harta artinya tidak pernah keluar kerajaan. Jadi tidak ada iri, ya, karena tidak ada orang luar. Oke. Dan baik, itu Pak, bisa diterima karena apa ya, sistem membuat seperti itu. Ya, sama dengan misalnya zaman Majapahit. 4 bersaudara. Istrinya Raden Wijaya. Tapi di Islam kan jangan mengawini perempuan-perempuan yang sesaudara. Maksudnya itu 2 orang yang bersaudara. Tapi di sini dulu nggak ada urusan, wong itu sudah anaknya orang lain. Jadi kalau adik 1, 2, 3, 4 perempuan semuanya mudah. Ya, demi menjaga kebersamaan ya. Ya itu masalah budaya, masalah adat istiadat. Jadi di situ. Oke, Pak, mungkin pesan terakhir, Pak. Ini kan sebentar lagi kan 17 Agustus. Rame isunya bakal ada demo besar-besaran sampai mal-mal besar dipager-pageri gitu kan ya. Pesannya Pak Kojem apa sih buat teman-teman semuanya biar nggak gampang terprovokasi kayak gitu, Pak? Karena nanti kalau chaos kan ya yang rugi juga kita sendiri gitu. Gimana, Pak? Ya, jadi mengenai saat ini ya untuk menghadapi 17 Agustus memang secara kondisi sosial saya kalau lewat di jalan raya sekarang ini ya lebih sepi daripada sebelumnya ya. Entah sepi ini karena duitnya orang-orang kecil itu sudah nggak ada ya kan ya, tapi yang jelas menjadi lebih sepi. Nah, kondisi yang demikian itu kalau tidak hati-hati, kalau kena provokasi itu bisa terjadi huru-hara. Tapi yang perlu kita pahami, huru-hara itu dari pengalaman yang ada tidak lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Ya. Jadi misalnya ketika benar. 98 terjadi huru-hara banyak, ini dibakar mal, dibakar kan tidak terus langsung lebih baik.
Nah, kondisi sekarang berbeda dengan 98. Kalau 98 itu asalnya itu kondisinya sudah baik, terus jelet dipotong lewat Betul. huru hara. Iya, iya. Tapi kalau sekarang ini kan kondisinya sudah lemah. Mm-mm. Ya, kita bisa melihat di jalan misalnya bagaimana orang beli mobil itu tidak sebanyak sebelum tahun 2010-an lah ya. Jadi sekarang itu sudah jarang ya. Jadi orang beli mobil jarang, nah itu pertanda apa? Kelas menengah semakin turun ya. Nah, kelas menengah itu ukurannya kan kendaraan. Jadi kalau dia bisa beli mobil, ya ada rumah kelas menengah. Nah, ini semakin turun. Begitu semakin turun, ya emosi itu tinggi. Ya. Nah, tapi kita selalu harapkan untuk dalam kondisi yang demikian itu bisa menahan diri. Terus berpikir bagaimana akhirnya bisa mendorong pemerintah ya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan seluruh rakyat. Jadi itu yang kita tekankan. Kitanya sendiri ya harus menjaga diri, harus waspada, tidak termakan, tidak terprovokasi. Kudu eling lan waspada. Eling lan waspada. Iya sih. Pesan-pesan leluhur kita itu tak lekang oleh waktu Betul. sebenarnya ya Pak ya. Cuman apa jarang kita sadari oh ternyata ada makna filosofis yang luar biasa dari pesan-pesan Luar leluhur biasa itu gitu ya. Makanya saya itu sambil saya cuplii ya dari kitab-kitab kuno itu karena banyak sekali nilai-nilai ya, kearifan-kearifan yang bisa kita pegang. Dan nggak semua orang bisa membreakdown Iya, itu. betul, nggak semua orang bisa breakdown itu. Pak Kojim, terima kasih banyak atas Sami-sami. waktunya sudah memberi banyak pencerahan buat teman-teman Ngaji Loso. Rahayu teman-teman semuanya. Rahayu.